Ini masjid yang apa sih namanya? Maroni. Lupa namanya. Mata يصلون الناس هنا؟ لا أقصد الناس يصلون هنا؟ في العين في جميع المساجد يصلون. حتى هنا؟ لا المسجد هذا نعم يصلون. طيب متى أكثر الناس يأتون؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة لا يوجد وسع الصلاة هنا ولا في الأعلى. semua orang salat di luar di halaman Al-Aqsa. Tidak ada salat penuh. Di sini? Ya, di sini di atas di tempat Sakhra. هنا الممتلئ كله ممتلئ. كله ممتلئ في الجمعة يصلون في الخارج. يأتون من أي بلد؟ يأتون من جميع البلدان، يأتون من جميع القرى الموجودة هنا. Seluruh Masjid Al-Aqsa itu bisa penuh di hari Jumat. Di hari Jumat, karena semua orang datang dari penjuru negeri. حتى اليهود يصلون. هذا المسجد المرواني. مروان بن الحكم. مروان هذا مروان اللي خلينا نقول الخلافي كان مقره تحت. كانوا يطلعوا. pada waktu tentara Sahih ini menjadi apa Bapak Ibu? benteng. استاذ ممكن نهار Bapak Ibu. Assalamualaikum. Bapak Ibu Indonesia. Ini ikat hewan di sini. Ya. Pada waktu tentara Sahih dia pada waktu Melayu Bapak Ibu. Jelas? Ya. Dan ini semua delegasi Ottoman Mamluk sekarang dengan negara Jordan. Bapak Ibu, mungkin ada kamar. Itu kamar itu di mana Sayyidina Maryam melahirkan Sayyidina Isa alaihi salam. Tapi wallahu a'lam, tidak ada tapi wallahu a'lam. Tapi bersadak واتخذت مريم مكانا شرقية itu شرقية القدس. Ya, menurut ahli sejarah itu dekat di area di mana ada banyak pohon kurma. Ya, tapi ini di atas ini lihat kamar Sayyidina Maryam di mana melahirkan Sayyidina Isa alaihi salam. Ya, hari Jumat ini penuh. Ini kira-kira 15,000 orang di sini. Ya, ini masjid paling besar di semua halaman Al-Aqsa. Ada kira-kira 6 masjid di halaman Al-Aqsa. Kubba Batu Sushi dan Al-Masjid Al-Marwani dan ini Masjid Al-Marwani saya lihat Masjid Al-Aqsa Lama dan Masjid Al-Qibali dan Masjid Umar bin Khattab dan Masjid Al-Buraq. Orang boleh lihat kamar Sayyidina Maryam di sana. Ini yang dikatanya tempat Maryam melahirkan Isa. Tapi alhamdulillah kata guide, wallahu a'lam. Karena kalau guide yang lain tuh ada juga yang dengan secara pasti menyebutkan ini tempatnya gini, ini tempatnya gitu. Akhirnya Maryam melahirkan Isa, tapi itu hanya sekedar wallahu a'lam. Masih mending sih alhamdulillah guide-nya ini masih wallahu a'lam, tidak ada kabar yang sahih katanya. Sekarang ke masjid katanya Al-Qadim. Ini di bawahnya masjid Qibli atau Qibali. Sini dia tempatnya. Ini Qibali. Ini Qadim. Ini Masjid Al-Aqsa Lama. Masjid Al-Aqsa Lama dibangun oleh jin pada waktu Nabi Sulaiman. Dibangun oleh jin pada waktu Sulaiman. Ya, jin pada waktu Sulaiman. Kenapa ada ini? Ini di atas ada Masjid Al-Qibali. Ya, di atas Masjid Al-Qibali. Ini amudnya. Ya, amud. Asas. Amud salah. Yang fondasi. Ya. Ada 1, 2, 3. Oh ini. Ini juga. Ini dari boyband mana Pak? Tapi ini berbeda. Ini Masjid Al-Buraq dibangun pada waktu Mamluk. Mamluk tentara Islam Mamluk ya. Itu Masjid Al-Buraq di mana Sayyidina Muhammad batal atau min ikat hewan Al-Buraq. Semua tahu Sayyidina Muhammad naik hewan Al-Buraq di Makkah sampai di sini dan salat 2 rakaatain. Kita mau ke tembok ratapan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini hari terakhir di Al-Aqsa. Semoga teman-teman yang belum pernah Allah mudahkan kemari. Ada pembahasan yang menarik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kita tidak pernah kunut subuh di sana. Sedangkan 2 kali subuh di Masjidil Aqsa ada kunut subuh. Pertanyaannya, kunut subuh itu bagaimana? Jadi sebenarnya teman-teman yang dirahmati Allah, kunut di dalam fikih Islam yang kita ketahui itu ada 2. Ada kunut witir dan ada kunut nazilah. Kita tidak bahas tentang kunut witirnya, yang kita bahas adalah kunut nazilahnya. Kunut nazilah ini dilakukan Nabi SAW dahulu kepada sebagian kaum, diantaranya adalah ketika ada di antara kaum-kaum itu yang membunuh qurra'nya Nabi atau para ahli qira'ahnya Nabi. Kemudian Nabi mendoakan keburukan buat mereka. Ya Allah laknat fulan, ya Allah laknat bani fulan, seperti itu. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, kunut ini dilakukan Nabi SAW dahulu adalah setiap sholat 5 waktu. Setiap sholat 5 waktu. Lalu kemudian sekarang pertanyaannya ketika ditanzil atau dipraktekkan dalam kunut subuh saja seperti apa? Memang jawabannya sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu bahwa ada 3 pendapat dalam hal ini. Pertama, kunut nazilah itu sudah tidak ada lagi. Sampai hari kiamat tidak lagi disyariatkan, bahkan itu dianggap bidah oleh sebagian ulama. Karena ada riwayat yang menyebutkan tentang ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, kamu tidak ada sedikit pun urusan apapun tentang orang-orang itu. Apakah Allah akan menerima taubat mereka ataukah Allah akan mengadab mereka? Karena sesungguhnya mereka adalah orang yang zalim. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan kunut nazilah, bahwa Allah sudah melarang dengan turunnya ayat tersebut. Jadi kunut nazilah dihilangkan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kunut nazilah ini masih bisa dipraktekkan dan itu berlaku setiap subuh. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga, kunut nazilah terus ada sampai hari kiamat, tergantung dengan apakah ada nazilah atau ada bencana atau ada peperangan yang menimpa kaum muslimin. Jadi memang ada 3 pendapat. Dalam hal ini memang kita, kalau saya pribadi, sebagaimana saya mengambil pendapat para sebagian ulama, bahwa tidak ada lagi yang namanya kunut nazilah kecuali memang ada peperangan, ada bencana, ada hal-hal yang menimpa kaum muslimin. Adapun dipraktekkan di setiap subuh, maka ini Allah alam tidak dipraktekkan dengan dasar yang sahih. Ini adalah hanya satu pendapat ya. Ada pendapat yang lain yang mengatakan itu berlaku, maka kita tidak bisa juga saling terlalu berkeras-keras dalam hal ini, karena memang ini adalah ikhtilaf di kalangan Allah. Oh ya, untuk pembahasan lebih rinci, teman-teman bisa baca di ensiklopedia sholat atau sholat yang pertama. Ada di bagian sholat tarawih, di belakangnya ada kunut witir, setelah itu ada kunut nazilah. Teman-teman bisa lihat catatan kakinya. Sebelum kita ke Jordan, kita ke Bukit Zaitun, karena itu banyak pohon-pohon zaitun. Ini yang paling terkenal dan menurut Qubbatus Safra. Semoga teman-teman semua bisa menyusul kemari ke Masjidil Aqsa. Amin. Ini kubran harganya mahal. Ini satu kubran $500,000. Satu kubran. Di sana Bapak Ibu, di sana di mana ada kubah batu sushi, dekat di sana ini kubran untuk orang Muslim. Mungkin lihat Bapak Ibu di sini, di mana ada banyak base dan warnanya putih. Orang Ortodoks Yahudi masuk di Western Wall di sana Bapak Ibu, sebelah kanan ya. Belakang kubah Al-Qibli Bapak Ibu ada Western Wall orang Ortodoks. Sinagog, ibadah ya, tempat ibadah Yahudi Bapak Ibu. Ini sebuah halaman atau kawasan Al-Aqsa. Setelah luasnya 14 hektar atau 20% dalam kota tua Yerusalem. Bapak Ibu, ada kira-kira 6 masjid di halaman Al-Aqsa. Satu lagi, kubah batu sushi, Masjid Al-Qibli, Masjid Al-Marwani, Masjid Al-Buraq, Masjid Umar bin Khattab, Bapak Ibu, dan Masjid Al-Aqsa nama Bapak Ibu. Semua sudah lihat, semua masjid insyaAllah, Alhamdulillah. Ya, hanya Kenapa mereka ini fikir di Yaumul Qiyamah orang Ortodoks. Ya banget. Tapi ini Bapak Ibu sebelah kanan mungkin lihat ini gereja. Ini sebelah kanan ini warnanya emas. Ini gereja. Ini gereja namanya gereja Sidna Maryam. Sidna Maryam alaihi salam. Danau Tiberia atau Buhairah Tabariyah atau Danau Tiberias. Ini adalah danau yang nanti akan dihirup oleh Ya'juj dan Ma'juj ketika datang hari kiamat. Mereka datang dengan bergerombol. Gerombolan yang pertama meminum air yang ada di sini sampai habis. Dan ketika gerombolan yang kedua datang, mereka bilang, wah tadi baru saja ada air di sini. Saking cepatnya dan saking banyaknya mereka. Dan akhirnya danau ini kering.